Terima kasih Anda masih setia bersama kami di One on the Spot. Kali ini berada langsung di kantor BMKG dan bersama kami saat ini ada Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto. Pak Guswanto, kami penasaran sebenarnya seperti apa sih setelah kemudian analisa yang dilakukan oleh BMKG, rilis yang juga sudah dibuat. Tapi bagaimana komunikasi antara BMKG dengan sejumlah pemerintah daerah untuk memberikan early warning itu Pak, peringatan cuaca kepada sejumlah daerah? Baik, jadi penyampaian peringatan dini atau diseminasi informasi yang diberikan di BMKG tidak hanya melalui satu informasi press release ya atau press conference. Jadi kami juga memiliki info BMKG, kami juga memiliki call center 196, terus kami juga membangun WhatsApp group ya, itu juga kita bangun. Kemudian juga kita memberikan di Videotron daerah. Jadi kita misalkan, kita contoh dari Balai Besar Wilayah 1 Medan tanggal 17, di sana sudah menyampaikan melalui WhatsApp grup Kalaksa BBBD se-Sumatera Utara. Itu siapa saja Pak? Pihak-pihak petinggi yang ada? Di sana tentunya Kepala Pelaksana BBBD, ya itu kemudian se-Sumatera Utara itu ada di sana. Dan Kepala Balai Besar Wilayah 1 Medan BMKG ada di sana. Jadi memberikan informasi seperti itu. Nah, ini kan tentunya ada tindak lanjut atau responnya. Memang kita melihat di samping itu kita juga memberikan SMS Blast. SMS Blast ini adalah informasi peringatan dini yang disampaikan melalui kanal-kanal dari Komdigi. Ya, itu ada SMS seluruh Indonesia juga, wilayah yang terdampak juga ada. Itu kepada masyarakat ya? Betul. Namun memang kita memiliki kelemahan bagaimana respon cepat ini bisa dibangun. Tentunya peringatan dini harus disertakan adalah early actionnya ya. Nah, aksi dininya. Nah, itu dia Pak. Ya, aksi dini lah masih terputus sepertinya. Jadi ada semacam gap di dalam diseminasi informasi sampai ke masyarakat. Masyarakat harus berbuat apa. Nah, karena kalau toh itu sampai ya, misalkan sampai, maka dia mungkin belum memahami kalau siklon tropis itu akan sehebat itu apabila melanda di daratan. Kalau masyarakatnya kita paham betul mengapa kemudian ada gap di sana, gap informasi. Tapi di tingkat pemimpin daerah, kepala daerah ini loh Pak, para pemangku daerah, apakah mereka betul-betul menerima data early warning yang diberikan oleh BMKG? Apakah data itu ada di meja mereka, ada di tangan mereka Pak? Ya, kalau itu barangkali perlu dikonfirmasi kepada mereka ya, karena tapi BMKG memberikan itu tidak? Iya, diberikan di dalam WhatsApp group itu, Kalaksa itu. Tapi tidak ada pemimpin daerah dalam hal ini, bupati, wali kota, gubernur yang langsung menerima informasi itu? Sepertinya Pak Vasco, ya wakil gubernur, itu 2 hari tanggal 22 atau 24 itu datang ke BMKG melakukan apa namanya, pada waktu itu melakukan medsos juga di TikTok saya lihat dengan kepala BMKG BIM ya Minangkabau. Oke, artinya maksud Anda sebenarnya para pemimpin daerah ini tahu akan apa potensi ancaman bencana yang akan terjadi di daerah mereka? Ya, mungkin belum terbayangkan seperti apa bencananya ya, karena mereka hanya melihat bahwa ini cuaca ekstrim, tidak melihat bahwa bencananya akan banjir, tanah longsor seperti itu. Karena siklon tropis menyentuh daratan. Betul, itu. Jadi yang hanya dilihat, oh hujan, karena kami memberikan informasinya hujan lebat hingga ekstrim. Ya. Anda melihat ada, mohon maaf kalau kemudian bahasa saya agak sedikit kurang nyaman untuk didengar ya, pengabaian dari kepala daerah menganggap ini suatu ancaman yang enteng seperti biasa? Kalau dari sisi kami di BMKG ya, kami selalu menjalin itu, barangkali apakah kurang memiliki pengalaman ya dalam itu sehingga mau bergerak seperti apa, itu yang masih ragu-ragu. Itu gap yang Anda maksud itu tadi tuh Pak? Apa itu Pak? Gap yang saya maksud adalah begini, kalau BMKG memberikan peringatan dini, maka aksi dini oleh mereka itu seperti apa? Itu yang perlu dirumuskan. Yang Anda lihat belum ada hingga saat ini? Betul. Terutama untuk siklon tropis juga, apalagi untuk siklon tropis ya, ini kan sangat merusak sekali ya, seperti yang punya pengalaman di Filipina, di tempat yang lain itu begitu dahsyat ya untuk siklon tropis ini kalau menyentuh daratan. Jadi tidak hanya kesiapan kita secara normal saja, tapi menghadapi siklon tropis ini butuh persiapan yang lebih, maksud Anda? Betul. Jadi maksud saya
untuk antisipasi mitigasi siklon tropis seperti bunkernya harus seperti apa, jalur evakuasinya sudah harus terbangun, makanannya seperti apa. Kalau kita lihat seperti tornado di US atau di mana, mereka sampai 3 hari sudah stok makanan di dalam bunkernya masing-masing. Dan itu kita memang belum memiliki pengalaman seperti itu. Oke, karena siklon tropis ini kemudian bibit siklonnya kan masih ada ya Pak, 93S tadi yang Anda maksud itu masih ya. ada. Apa yang harus dilakukan oleh daerah Pak untuk mitigasi ini? Kalau seperti saat ini bibit siklon tropis 93S ya, yang karena ini adalah di wilayah laut ya, tidak langsung, dampaknya tentunya adalah hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi. Maka yang harus dilakukan oleh Pemda yaitu meneruskan informasi ini kepada masyarakat. Tentunya di daerah-daerah pesisir selatan itu pasti akan hujan dalam 1-2 hari dan paling tidak 3 hari itu berturut-turut, dan ini harus diantisipasi ya. Kemudian yang kedua, barangkali kita lihat juga pemangku kepentingan misalkan KSOP, pelabuhan, semua itu juga harus menginformasikan kepada para pengguna pelayaran ya, para kapal-kapal nelayan itu diingatkan bahwa gelombang 2,5 sampai 4 meter itu tidak akan bisa kalau kapalnya kecil. Nah, ini keselamatannya sangat terganggu. Terus kemudian bisa juga kami informasikan bahwa kecepatan saat ini itu sudah 25 knot. Itu kalau hampir sekitar 45 km per jam. Dan ini bisa menyebabkan pohon tumbang ya, atau bisa menyebabkan atap-atap seng itu berterbangan. Nah, ini bisa diinformasikan oleh teman-teman dari Pemda bahwa masyarakat di sekitar sini yang pohonnya masih bisa dipotong, ditebang ya. Kemudian bagi yang atap rumahnya atau baliho-baliho itu juga bisa dirapikan sehingga ini tidak menimpa kepada pengguna jalan kalau terjadi angin kencang sehingga balihonya roboh ataupun pohonnya tumbang dan lain sebagainya. Mitigasi harus jadi yang utama, kita tidak bisa main-main dengan cuaca yang menghantam kita saat ini Pak Guswanto. Kita kembali sesaat lagi, usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di One on One.